Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa natawakkalu alaih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih. Amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum sahabati ajma'in ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amin wa salihin wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn alaina binatina Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa 'afihim wa 'afu anhum wa ja'alu kuburahum radah min radil jannah. Wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhana al-Musannif anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa akhraja Muslimun, ini hadis ya. Pas hadis setelah babul iman di tengah-tengah wa akhraja Muslimun. Ketemu dah, Setafik ketemu. Dah. Ayatnya udah, sekarang hadis tentang keimanan. Wa akhraja Muslimun, dan Imam Muslim meriwayatkan. Akhraja sama dengan rawah, artinya mengeluarkan, tapi yang dimaksud adalah meriwayatkan. Muslimun, Imam Muslim. An Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridai beliau. Qala, Umar berkata, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, manakala kami bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indah itu di sisi yang saya artikan bersama saja. Orang namanya bersama pasti berdekatan.
ketika kami bersama baginda Rasulullah SAW dzata yaumin, pada suatu hari, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul datang kepada kami seorang laki-laki, karena bentuknya manusia, bentuknya laki-laki padahal ini malaikat Jibril. Syadidu bayadi thiyabi, yang bajunya sangat putih. Warna putih memang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab malaikat ini ketika datang kepada Rasulullah SAW berbentuk manusia. Ya, jadi malaikat Jibril itu terkadang datang kepada Rasul dengan bentuk yang sempurna atau bentuk aslinya yaitu punya sayap. Tapi terkadang juga datang berbentuk manusia. Kalau malaikat merubah bentuk itu pasti bentuknya indah. Sementara kalau iblis atau setan kalau berubah bentuk berarti serem bentuknya. Ya, itu bedanya. Makanya dulu ada di TV pemburu hantu. Begitu dilukis ya yang masuk ke seseorang sehingga orang itu kesurupan. Nah, itu kan yang lukis tuh. Ya, itu pasti hasil lukisannya serem. Ya, itu kalau iblis berbentuk dengan bentuk bukan aslinya. Malaikat kalau berubah bentuk itu dengan bentuk yang indah. Jadi memang cuma jin, ya setan termasuk iblis dengan malaikat yang bisa berubah bentuk. Manusia nggak bisa berubah bentuk, paling dioperasi itu juga mesti kelihatan. Ya, muka dioperasi itu masih kelihatan aslinya. Ada dulu ya buronan, dirubah mukanya ketangkep juga. Ya, dioperasi mukanya ketangkep juga. Jadi manusia nggak bisa berubah bentuk. Kenapa? Karena manusia yang akan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di batas muka bumi ini. Kalau manusia berubah bentuk, bingung orang kalau ada urusan bingung. KTP tiap hari ganti. Ya, itulah. Jadi manusia memang Allah jadikan di bumi ini adalah sebagai makhluk yang akan mengelola bumi. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi ini. Cuma manusia yang nggak bisa berubah bentuk dari 3 makhluk Allah, yaitu malaikat, jin termasuk setan iblisnya, kemudian manusia. Pakaiannya serba putih, sawadus sya'ri, rambutnya hitam. Karena malaikat Jibril ya bukan orang barat, ya nggak blondi, rambutnya nggak perak, ya tapi rambutnya hitam. Bagaimana juga baginda Rasul itu rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak nampak. Ya. Dia datang dari jauh. Nggak ada bekasnya, datang dari jauh. Safar itu ya bekas-bekas perjalanan. Ya. Jadi nggak kelihatan capek, bajunya juga nggak lecek. Ya. Ini yang membuat sahabat bingung. Ini kok ada orang laki, bajunya serba putih, ya, nggak kelihatan, ya, bekas dia telah melakukan perjalanan jauh. Orang kalau melakukan perjalanan jauh kan pasti kelihatan, capek atau bajunya lecek, ya kan, tampangnya juga nggak enak dilihat, ya. Ini nggak kelihatan, bersih. Ya. Tapi juga kalau dikatakan, ya orang dekat. Sekitar Madinah pasti ada yang kenal. Ini kok nggak ada yang kenal? Maka di sini dikatakan wala ya'rifuhu minna ahadun. Ya, salah seorang dari kami nggak ada yang mengenal dia. Ya kan menunjukkan dia bukan datang dari sekitar Madinah. Kalau dia datang dari Madinah atau sekitar Madinah, pasti sahabat tahu, kenal. Ya, ini pertama, ya, orang ini nggak kelihatan, ya, datang dari jauh. Karena nggak ada bekas-bekasnya, ngos-ngosan kayak capek, kayak bajunya lecek kayak nggak. Ya. Apalagi dulu kan padang pasir, kalau datang di jauh pasti kelihatan. Kalau anginnya kencang kan debu mulu, ini nggak kelihatan sama sekali. Bajunya nggak bersih, putih. Ya, tapi nggak ada yang kenal. Ini menunjukkan bahwa dia juga tidak datang dari sekitar Madinah.
Ini yang membuat sahabat kebingungan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk ya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya artikan ila di sini berhadapan. Kenapa? Karena pasnada rukbataihi, lalu dia menyentuhkan, menyandarkan dua lutut malaikat Jibril ila rukbataihi, ke dua lutut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Jadi antara dua lutut itu ditempelin. Nah, ini yang membuat sahabat kebingungan lagi. Ini kok orang berani banget. Sahabat aja nggak berani. Ya, seperti itu dengan baginda Rasulullah SAW. Ini kok ada orang nggak dikenal, ya kan? Dibilang datang jari jauh nggak kelihatan, ya bekasnya. Dibilang dari dekat nggak ada kenal. Begitu duduk, ya dua lututnya disentuhkan, disandarkan kepada dua lutut yang mulia baginda Rasulullah SAW. Berarti bukan orang sembarangan ini. Ya sahabat aja nggak berani kayak gitu di hadapan Rasulullah SAW. Wa wada'a kafaihi ala fakhzaihi, dan dua telapak tangannya diletakkan di atas paha baginda Rasulullah SAW. Ya, dua lututnya didekatkan, nempel, terus dua tangannya kayak teman aja gitu, ya, kayak teman akrab, ya itu. Di atas dua paha baginda Rasulullah SAW yang mulia. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad. Ini yang tambah bingung sahabat. Udah berani banget manggilnya Muhammad aja lagi. Ya Muhammad. Ya, wahai ya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat sahabat kebingungan. Untung aja Umar sabar. Biasanya Umar kalau orang kurang ajar menabi, nggak sopan ke Nabi, ya habis. Dimarahin sama Umar. Ini Umar tahan. Mungkin Umar bingung juga. Ini orang siapa nih? Ya kan? Ya pernah ada orang Arabi minta sesuatu, menarik selendang Rasulullah. Ya, Umar udah mau marah aja. Ya, Rasulullah jangan ambilin. Dia lagi hutang, ambilin di Baitul Mal, harus dibayar. Ya, kayak gitu ya. Nah ini ya, yaitu dia berkata bahwa ya Muhammadin, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil islami, ajarkan aku tentang Islam. Ini yang membuat sahabat bingung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah menjawab, al-Islam, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini tentu dari non muslim untuk masuk Islam. Ya, non muslim masuk Islam wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, nggak boleh di dalam hati, nggak cukup dalam hati, harus diucapkan. Makanya iman itu disertai dengan amal soleh. Bentuk iman dengan amal soleh itu pertama mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Wa tuqimas sholata, berikutnya yaitu mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan menunaikan zakat. Antara sholat dengan zakat selalu Allah gandengkan. Di sini juga Rasulullah menggandengkan antara sholat dengan zakat. Makanya Abdullah bin Abbas beliau berkata, salatu ayatin tanzilu makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat yang Allah turunkan. Setiap satu ayat itu ada 2 hal. Setiap satu ayat Allah menjelaskan 2 perkara. Ya, perkara udah nggak musim sekarang perkara. Ya, perkara. Ya dulu ada orang nerangin hukum Islam nih, ya, yaitu rukun Islam ada 5 perkara. Yang diterangin orang baru masuk Islam dan dia punya masalah, punya perkara di pengadilan. Ya, dia protes. Pak Ustadz, jangan 5 perkara katanya. Saya 1 perkara aja belum selesai. Ya, 1 perkara belum selesai, ini 5 perkara berat banget katanya. Ya, makanya saya ganti, nggak perkara dah.
Ya, itu orang yang punya perkara lagi bingung kan. Nah, jadi ya ada 5 hal ya. Rukun Islam. Nah, ini kan termasuk nanti rukun Islam nih yang Rasulullah SAW jelaskan. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Ada 3 ayat yang Allah turunkan. Setiap satu ayat itu Allah gandeng 2 hal. Ya. Pertama adalah atiullah wa atiur rasul. Ini pakai wa. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW. Ini nggak bisa dipisahkan. Karena huruf wawu, ya huruf atap wawu, huruf atap itu banyak diantaranya wawu, fa, tsumma. Ini punya arti khusus. Untuk wawu itu mutlaqul jam'i. Antara sebelum wawu dan sesudah wawu itu harus ada dua-duanya. Ya, ini kejelian daripada Abdullah bin Abbas. Seperti saya mengatakan begini, Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Berarti dua-duanya udah datang. Dan wawu ini tidak membicarakan ya, apakah Muhammad duluan atau Amr duluan. Enggak itu. Yang penting dua-duanya datang. Itu wawu. Tapi kalau saya pakai fa, Ja'amrun, ya Ja'amrun, ya Ja'a Muhammadun fa Amrun. Telah datang Muhammad lalu Amr. Berarti Muhammad duluan pasti. Itu kalau pakai fa. Ya, duluan. Waktunya nggak lama. Lalu ada lagi summa. Summa juga sama. Sebelum summa duluan, setelah summa belakangan. Itu sama contohnya Ja'a Muhammadun summa Amrun. Muhammad telah datang kemudian Amr. Ya, ini menunjukkan bahwa Muhammad datang duluan. Lalu dalam jangka waktu yang agak lama, ini semua ini baru Amr. Tapi kalau wawu enggak, wawu yang penting dua-duanya ada. Makanya ya Imam Hanafi mengatakan bahwa wudu itu enggak wajib tartib, enggak harus urut, karena memang ayat wudu itu pakai wawu semua. Kita lihat ya dalam surah Al-Maidah, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum pakai nih wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu akan mendirikan salat maka basuhlah. Artinya wudu nih. Ya, dalam badan kita yang termasuk anggota wudu itu cuma 4. Muka, kedua tangan, kemudian kepala. Ya, kepala termasuk rambutnya. Tapi rambut kita usap yang ada di kepala. Orang perempuan rambutnya panjang. Lalu dia bukan ngusap kepala, tapi ngusap rambut di bawah. Rambutnya yang di bawah diusap pakai air, kagak sah. Kecuali yang ada di atas, yang ada di bagian rambut itu baru sah. Menurut Rasulullah kan di atas ini, di ubun-ubun. Ya, itu Rasulullah kalau mengusap ya kepala. Makanya bahasa Allah itu kepala. Ya, sebab kalau bahasa Allah ngusap rambut, berarti dia nggak punya rambut yang botak, ya kan? Nggak harus ngusap kepala. Ya, makanya Allah sebutkan apa? Wamsahu bi ru'usikum. Jadi yang kedua wa arjulakum, semua pakai wan. Wa arjulakum, ya. Lalu ya ila ka'bain. Tadi pertama apa? Wamsahu wa faghsilu wujuhakum. Buka. Lalu wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan bersama sikut. Lalu wamsahu bi ru'usikum. Ya. Lalu usap kepala. Pakai wa semua. Lalu yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain, dan 2 kaki bersama kedua mata kaki. Ya, itu pakai wa semua. Nah, dari situlah Imam Hanafi mengatakan enggak wajib tartib. Mau wudu kaki duluan boleh, mazhab Hanafi. Tapi kejelian Imam Syafi'i nggak ngambil dari situ dalilnya. Tartib itu fardu wudu. Buka dulu kedua tangan, kemudian rambut dan kedua kaki. Ini Imam Syafi'i. Beliau mengambil bukan dari ayat itu, dari ayat ketika sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, yaitu untuk sa'i. Ya, kalau perhatikan sa'i, ya ketika umrah maupun haji, sahabat bingung dari mana mulainya. Min aina nabda ya Rasulullah? Dari mana kami mulai? Maka kata Rasul, ibda'u bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dalam ayatnya. Dalam ayat tentang sa'i, Allah mulai apa dulu? Sofa dulu apa marwah dulu? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw itamara fala junah alaihi yatawawa bihima. Ya, itu kan ayatnya itu.
Ya, ada kata Rasul, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Allah mulai ayatnya apa? Sofa dulu, berarti dari sofa ke marwah. Dari situlah Imam Syafi'i mengatakan wudhu itu harus takdir. Padahal Allah mulai muka dulu, baru kedua tangan, baru kepala, baru kedua kaki. Tapi Imam Hanafi mazhabnya tetap saya lihat prakteknya muka dulu, nggak ada yang kaki dulu, nggak ada yang kaki dulu. Meskipun secara hukum menurut mazhab Hanafi boleh. Itu nggak boleh kita salahkan. Memang ayatnya kayak gitu. Cuma Imam Syafi'i mengambil dari dalil lain, dari dalil sa'i. Kemudian lalu ini nggak bisa dipisahkan antara sholat. Pertama adalah atiullah ati Rasul. Ini 3 ayat tadi yang setiap ayat 2 ya. Pertama atiullah ati Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Ya, makanya di saat orang Yahudi mengklaim bahwa mereka adalah ya nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Itu kata Yahudi Nasrani kan kayak gitu. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Ya kan? Lalu Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen Anda disebut kekasih Tuhan, ya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakanlah, Rasulullah disuruh, jika kalian cinta kepada Allah, maka ya taat kepada baginda Rasul, beriman kepada baginda Rasul. Ya, fattabi'uni, ittiba. Ikut baginda Rasul. Ini itu Rasulullah. Ya. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Ada orang ngaku beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada Rasul, kafir. Ya, kafir. Karena Allah menyuruh di dalam beriman kepada Allah juga beriman kepada semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita la nufarriqu baina ahadim min rusuli. Kita nggak beda-bedakan. Maksudnya nggak membedakan apa? Semuanya kita imani. Ya, makanya kalau kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad, lalu nggak beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, kafir juga kita. Nauzubillah min dzalik. Ya jujur dong, harus adil. Ya mereka kita katakan kafir karena nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah di saat kita nggak beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, ya kafir juga kita. Gitu. Jadi beriman kepada Allah dituntut beriman kepada semua utusan Allah. Bah, begini logikanya. Orang nggak beriman kepada utusan Allah berarti nggak beriman kepada Allah. Yang utus Allah, yang mengutus siapa? Allah. Mereka jadi utusan Allah yang angkat. Kita nggak percaya, berarti nggak percaya juga kepada yang mengangkat mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Ini dua-dua nih. Ayat kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ini nggak bisa dipisahin, pakai wa juga. Ada orang salatnya rajin. Ya, dia mampu bayar zakat, dia tidak bayar zakat, salatnya nggak diterima. Ini kata Abdullah bin Abbas. Ya, yaitu apa? Makrunatan bisalasin. La yaqbalullahu wahidatan minha illa biqarinatiha. Kalau yang dikerjain cuma satu, maka nggak diterima. Jadi tadi taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasulullah. Mendirikan salat juga kalau mampu menunaikan zakat harus menunaikan zakat. Kalau enggak, maka salatnya nggak diterima. Kemudian yang ketiga, anishkur li wali walidaika. Ya, Allah perintahkan taat kepada Allah, juga Allah perintahkan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dia rajin sholatnya kepada Allah, tapi durhaka kepada orang tua, sholatnya kepada Allah nggak diterima. Ya, makanya dalam sabda Rasulullah SAW, ya, yaitu tentang taat kepada Allah dan juga taat kepada orang tua, ini nggak bisa dipisahkan. Ya, itu dengan ayat itu. Ya, makanya ya, cerita Alqamah itu kan sangat populer. Ya, itu karena itu. Ya, dia nggak taat kepada ibunya sekalipun udah ibadahnya hebat. Ya, ibunya pernah kesel begitu. Ya, akhirnya pada akhirnya dimaafin sih. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika ditalqin di saat dia mengalami sakratul maut, ya, atau sebelum sakratul maut. Itu yang dimaksud 3 ayat ya. Wa tasumar Ramadan. Berikutnya adalah puasa di bulan Ramadan. Wa tahijjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan ya pergi haji jika engkau mampu. Sabila ini untuk menempuh baik materi maupun ya tenaga, itu namanya sabila. Duit ada ya, tapi tenaga kagak ada.
Ya sakit-sakitan nggak wajib haji. Duit ada, untuk kesananya nggak bisa, kapalnya kagak ada, ya nggak wajib juga haji. Jadi sabila itu mencakup ya baik materi maupun ya kesehatan tubuh ya, dan juga ada kendaraannya. Qala, malaikat Jibril menjawab, shadaqta, Anda benar. Itu bingung sahabat. Ini ke orang ya tadi minta dijelaskan tentang rukun Islam yang dilima tadi. Udah Rasulullah jawab, lalu dia berkata, shadaqta, engkau benar. Kayak teman-temannya aja begitu. Ya, ini yang membuat sahabat bingung. Qala, Umar bin Khattab berkata, fa'ajibna lahu, kami heran. Maka kami heran kepada orang itu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia bertanya dan juga membenarkan. Berarti pintaran dia dong Nabi. Dia nanya bukan karena nggak tahu. Makanya nanti terakhir kata Nabi di malaikat Jibril mengajarkan kamu tentang rukun Islam. Ya, mengajarkan kalian tentang rukun Islam. Gitu. Ini yang buat sahabat bingung. Ya kan? Ada orang nanya kemudian membenarkan. Berarti kan dia tahu. Ya, Nabi jawab, lalu kata dia apa? Shadaqta, Anda benar. Qala, malaikat Jibril berkata, "Fa'akhbirni anil iman." Nah, ini rukun iman. Lalu jelaskanlah kepadaku tentang rukun iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Itu engkau beriman kepada Allah. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman? Ma waqqara fil qalbi wa saddaqul amal. Suatu yang mantap dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Oleh karena itu setiap ayat ketika Allah menyebutkan alladzina amanu, selalu Allah gandengkan dengan apa? Wa amilus shalihat. Itu yang maksud apa? Suatu yang mantap dalam hati dan dibuktikan dengan amal. Makanya tadi ya orang dan muslim masuk Islam wajib mengucapkan dua itu sebagai pembuktian bahwa dia beriman. Wa malaikatihi, semua malaikatnya. Ya, semua malaikat. Ya. Kalau Yahudi aneh. Ya, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang menurunkan wahyu kepada Anda? Rasulullah jawab, yang sebenarnya tentu kan Rasulullah nggak pernah bohong. Rasulullah jawab malaikat Jibril. Wah, coba malaikat yang lain. Itu malaikat Jibril musuh kami katanya. Ya, malaikat dimusuhin. Ya, logikanya malaikat dimusuhin, apalagi orang Palestina. Ya, malaikat dimusuhin. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah disuruh, "Qul ya man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin." Ya. Rasulullah disuruh, "Qul," katakanlah. Ya. Malaikat Jibril adalah yang menurunkan wahyu. Qul man kana dzul Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Malaikat Jibril yang menurunkan kepada kamu langsung ke dalam hati kamu. Itu Al-Qur'an. Tentu penurunan yang kedua itu yang berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Makanya Rasulullah SAW memang pertemuan pertama dengan malaikat Jibril Rasulullah yang terpengaruh itu di Gua Hira. Ya. Kenapa? Karena belum kenal sebelumnya. Tiba-tiba ketika Rasulullah berkhulwah di mana? Di Gua Hira sendiri di waktu malam muncul malaikat Jibril dengan bentuk aslinya pakai sayap. Berarti ada pertemuan dua makhluk yang berbeda asal ciptaannya. Malaikat Jibril tercipta dari nur karena malaikat. Nabi Muhammad tercipta sama dengan kita. Ya, melalui Bapak Abdullah dan melalui ya Ibu Aminah. Ya kan, sama dengan kita. Cuma ya tidak sama dengan kita, sama tapi tidak sama. Innahu basyarun wa laisa kal basyar. Ya, nggak sama. Ya, beliau dapat wahyu, disucikan oleh Allah dan sebagainya. Tapi secara biologisnya sama dengan kita manusia. Ya, sama. Nah, ketemu dua makhluk. Ya, Rasulullah rupanya yang terpengaruh. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang aktif. Ya, bukan Rasulullah yang aktif, Rasulullah diam aja. Ya. Rasulullah malah disuruh oleh malaikat Jibril Iqra. Rasulullah jawab makna Bukhari. Sebelum nyuruh oleh malaikat Jibril ditutupin kepalanya. Ya, dengan alas yang beliau pakai. Kan berbulan-bulan tuh di Gua Hira baru ketemu dengan malaikat Jibril. Ya,
Nabi Musa aja 40 hari puasa. Baru ya mendapatkan wahyu. Itu persiapan. Ya persiapan. Ya karena kalau di Mekah kan nggak mungkin kan, banyak berhala dan sebagainya. Beliau ya menyendiri. Ya di gua itu sendiri. Ya kalau di gua Tur itu bersama Abu Bakar Siddiq ketika bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Kalau ini beliau sendiri. Ya sebelum malaikat Jibril memerintahkan Iqra, ditutupin. Dia keringetan. Ya, dibuka Iqra, selalu menjawab ma Nabi Karim. Kedua sama, jawabannya juga sama, ma Nabi Karim. Ketiga juga sama. Baru malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya sampai 5 ayat. Ya, terus karena Rasulullah SAW yang pasif, malaikat Jibril yang aktif, Rasulullah yang terpengaruh. Akibatnya apa? Badannya panas dingin. Makanya Rasulullah begitu pulang langsung berkata kepada Siti Khadijah, ya ayyuhal mudaththir, zamiluni, selimutkanlah aku. Makanya ada ayat di mana Allah perintahkan, wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ya wa thiyabaka fatahhir warjuz fahjur, dan seterusnya. Ya, itu dipanggil ya ayyuhal mudaththir. Gitu. Ya. Nah, Siti Khadijah memang istri yang ya luar biasa, tidak mau menyakiti suaminya dalam keadaan apapun. Ya, Rasulullah agak bingung, tapi diyakinkan oleh Siti Khadijah bahwa apa yang kau alami tadi itu pertanda baik. Siti Khadijah mengambil dalilnya nggak dari jauh, nggak dari kepribadian Rasulullah SAW. Kenapa? Kamu orang baik. Ya, waktu kriat baik dan seterusnya. Ada tamu kamu kasih makan, pokoknya semua kebaikan Rasulullah disebutin. Membantu orang yang membutuhkan. Ya, pasti yang apa kamu alami ini pertanda baik. Ini suami yang cakep nih, cara mengambil dalilnya dari sikap suaminya. Gitu. Sebab apa? Kalau orang baik, udah pasti ya akan diberikan kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan balasannya kebaikan. Semua orang baik. Ya. Nah, Siti Khadijah dikhawatirkan Rasulullah belum percaya banget, diajak ke rumah Waraqah bin Nawfal yang tahu persis ya tentang Taurat dan Injil. Karena dia mencari kebenaran, Rasulullah belum diutus. Akhirnya dia mengkaji Taurat dan Injil. Dia banyak tahu tentang malaikat. Ya, lalu apa kata Waraqah bin Nawfal? Itu yang tadi datang kepadamu adalah Namus, malaikat Jibril, yang juga turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Waraqah memastikan nanti kamu itu akan diusir oleh orang-orang Mekah, oleh kaummu. Rasulullah heran, kok ngusir? Mereka kan baik kepadaku. Kita tahu Rasulullah SAW sebelum mengajak orang-orang Mekah untuk beriman, meninggalkan penyembahan berhala, itu Rasulullah sangat dihormati, sangat dibanggakan. Kenapa? Nggak ada pemuda yang kayak beliau. Ya begitu bersih, begitu sopan santun, ya kan? Ya luar biasa. Makanya Rasulullah heran, kok mereka mengusir aku? Ya, amukhrijiyahum, itu kata Rasul. Apakah mereka akan mengusir aku? Ya, kata malaikat Jibril ya. Kata siapa? Waraqah bin Nawfal. Makanya Rasulullah itu diusir. Padahal Makkah itu adalah tanah yang paling beliau cintai. Maka ketika Rasulullah akan hijrah, beliau mengatakan apa? Ya, innaki lahabul biladi ilayya laula akhrajuni ma kharajtu. Ya, engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya mereka tidak mengusir aku tidak akan mengusir tidak akan meninggalkan kamu. Ya, Rasulullah secara ini nggak diusir, cuma disakitin sama aja. Yang mau dibunuh segala macam orang-orang kafir Mekah. Ya, makanya bahasa Rasulullah SAW itu apa? Hajaro, enggak hajaro, pakai alif. Hajaro. Ya, hajaro. Bukan hajaro, bukan. Kenapa? Ini berarti apa? Yaitu ada perbuatan, ada sikap. Karena Rasulullah disikapi oleh orang-orang kafir kayak gitu, maka Rasulullah apa? Ya, perbuatan orang kafir kayak gitu mengusir menyakiti beliau, Rasulullah menyikapi dengan apa? Jadi ada saling. Pelakunya satu, cuma hajara, ya Rasulullah hijrah, bukan saling hijrah, enggak. Kalau fa'ala kan sebenarnya arti fa'ala itu saling. Kenapa? Qatala membunuh. Kalau qatala berperang, karena apa? Saling ingin membunuh. Itu faedahnya. Fa'ala yufa'ilu namanya lil musyarakah. Kalau ini enggak, orangnya sendiri. Cuma Rasulullah hijrah karena sikap apa? Karena perbuatan orang kafir. Maka gitu.
Baru Rasulullah SAW hijrah, makanya bahasanya hajarah. Jadi bertemu dengan Siti Khadijah dengan Waraqah, ya. Nah, di situ menunjukkan Siti Khadijah betul-betul istri yang betul-betul aja membanggakan. Di saat suaminya susah, nggak ditambah kesusahannya, dicari solusinya, gitu, ya, dicari. Nggak kayak istri kita lagi susah ditambahin. Nah, emang abang begitu sih katanya, begini enggak. Siti Khadijah enggak, dicari solusinya supaya suaminya nggak sedih begitu ya, nggak bingung. Kemudian wa rusulihi. Nah, ini tadi nih, beriman kepada semua utusan Allah tanpa kecuali. Berarti nggak beriman kepada salah satu utusan, berarti nggak percaya kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman baik qadar yang baik maupun qadar yang buruk, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minallahi, dari Allah. Lalu apa kata malaikat Jibril? Kalau malaikat Jibril kata, sodakta, engkau benar. Ini yang membuat sahabat kebingungan lagi. Qala fa akhbirna al ihsan. Lalu malaikat Jibril berkata, fa akhbirna al islam, anil ihsan. Tolong jelaskan kepadaku tentang ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu pada artinya berbuat baik, itu ihsan. Ya, ihsan itu berbuat baik. Makanya muhsin, orang ini namanya muhsin, orang yang berbuat baik. Namanya muhsinun atau muhsinin, tergantunglah. Ya, i'rabnya nanti di mana? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu perbuatannya namanya ihsan, gitu ya. Nah, ihsan itu apa? Qala Rasulullah SAW menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan. Ya, ini untuk menimbulkan kekhusyuan. Allah nggak bisa kita lihat, tapi dalam kita beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Jadi apa? Akan timbul kekhusyuan. Kita lagi sholat, seakan-akan apa? Kita melihat Allah. Seakan-akan Allah nggak bisa dilihat di dunia. Tapi seakan-akan kita melihat Allah, maka akan timbul kekhusyuan. Itu dalam cara kita beribadah. Nah, ibadah yang dimaksud di sini adalah baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ya, ibadah mahdhah, ya itu sholat, ibadah mahdhah. Ya kan? Ya, ibadah ghair mahdhah, ya yaitu aksi sosial. Ini ibadah ghair mahdhah. Ya. Di saat orang melakukan ibadah seakan-akan melihat Allah, maka akan apa? Memunculkan keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ini bukan jika engkau tidak melihat Allah, tapi Allah melihat engkau. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting itu dalam kita beribadah. Qala fa akhbirni sa'ah. Lalu malaikat Jibril berkata, jelaskan kepada aku tentang hari kiamat. Ini yang susah nih. Ya, Rasulullah nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab karena pertanyaan kapan hari kiamat, ya satu makhluk pun nggak bisa jawab, hanya Allah yang bisa menjawab. Maka Rasulullah nggak bisa jawab. Ya, malaikat Jibril juga nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakhbirni anis saati. Maka jelaskanlah kepadaku tentang hari kiamat. An zamani wujudi yaumil kiamat. Tentang masa atau kapan adanya hari kiamat atau terjadinya hari kiamat. Qala Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasulullah, yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Yang ditanya kagak tahu, yang nanya juga kagak tahu. Kapan hari kiamat? Ya, kapan hari kiamat? Gitu. Ya. Kalau malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat, ya itu murni untuk apa? Ngasih tahu Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau sahabat, ada sahabat orang Arab pedalaman, ketika Rasulullah khutbah menyatakan hari kiamat, ya, atau sedang berkumpul dengan para sahabat, ya ini orang Arabi berpikir, ya, kalau Rasulullah hanya menjelaskan hari kiamat, ya kedahsyatan hari kiamat, tapi kok nggak pernah menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat.
Kalau ini pengen tahu, ya, pengen tahu. Kalau malaikat Jibril udah tahu bahwa hari kiamat, Rasulullah nggak bakalan tahu. Ya, ini untuk mengajarkan pada para sahabat. Ini orang Arab pedalamannya luar biasa nih. Sahabat yang lain nggak pernah bertanya. Jika Rasulullah menjelaskan hari kiamat, kedasan hari kiamat, nggak pernah bertanya. Ya kapan terjadi hari kiamat? Kok jelasin kedasatan doang? Terjadinya kapan? Itu kan kejadian, pasti ada harinya dong, ada kapannya gitu terjadinya. Nah dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentu tidak menjawab kapan terjadi kiamat. Karena itu nggak ada yang tahu. Justru Rasulullah bertanya, wa ma a'tadta laha. Apa yang kau persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Itu ya yang ditanya oleh baginda Rasul. Rasul nggak bakalan menjawab. Ya, mereka dibilangnya nanya, Rasulullah nggak jawab. Ya, karena memang nggak tahu. Rasulullah justru balik bertanya, ya, apa yang kau telah persiapkan untuk menyongsong hari kiamat? Lalu kata dia, aku tidak banyak sholat. Ya, sholat yang 5 waktu aja lah. Ya, tapi yang aku siapkan adalah cintaku kepadamu. Ya. Lalu apa kata Rasul? Ini yang mengembirakan semua sahabat. Kata Rasul, innaka ma'aman ahbabta. Sehingga engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini yang ditunggu sahabat. Jawaban ini. Sahabat bilang semua. Ini gara-gara orang Arab pedalaman. Berani bertanya kayak gitu, sehingga Rasulullah menjawab dengan jawaban yang menyenangkan semua sahabat. Makanya orang Arab pedalaman memang wataknya keras, tapi cerdas dia. Cerdas orang. Ya, cerdas. Apalagi bahasa Arabnya paling bagus, Arab pedalaman. Wataknya keras, nang. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Jadi kalau Arab itu orang Arab pedalaman. Kalau Arabi itu orang Arab. Maka dalam Al-Qur'an Allah sebutkan al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab pedalaman itu paling keras kekafirannya, paling keras kemunafikannya. Tapi dia punya otak cerdas dia. Ya, ini sahabat girang semua dengan jawaban baginda Rasulullah SAW. Kata Rasul, yang ditanya nggak tahu, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiyah. Ya malaikat Jibril tahu Rasulullah nggak bisa menjawab, lalu berpindah. Kalau gitu, kabarkan, jelaskan padaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini udah banyak terjadi nih, ya. Tanda-tandanya. Ya, pertama, qala Rasulullah menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang ya budak perempuan melahirkan tuannya. Ini satu gambaran sebenarnya. Apa yang dimaksud? Ya, tanda-tanda kiamat akan datang, anak-anak durhaka kepada ibu. Digambarkan Rasulullah, yaitu budak melahirkan apa? Tuannya. Ya, anaknya. Anaknya jadi tuan kan, ibunya diperintahin, ibunya dicaci maki. Makanya di tengah tafsirannya yaitu aisyidataha, tuannya apa? Yakni yang dimaksud yaktsuru uququl auladi li ummahatihim. Itu akan banyak anak-anak durhaka kepada ibunya. Itu tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat. Di saat anak-anak durhaka kepada ibunya, ya, nah itu tanda gak lama lagi datang hari kiamat. Ya. Bagaimana tanda durhaka? Payu amilunahunna muamalat sayyidi amatahu. Itu anak memperlakukan ibunya seperti tuan memperlakukan budaknya. Sampai kita bayangkan, tuan memperlakukan budaknya sopan apa nggak sopan? Nggak sopan. Ya, di sini disebutkan minal ihanati, direndahkan tuh ibunya, wasabbi, dicaci maki. Ya. Itu kalau udah terjadi begitu, ya berarti nggak lama lagi terjadi hari kiamat. Ini yang kedua juga udah kelihatan nih. Pertama hampir, mudah-mudahan lama masih ya. Ya, nah ini tergantung kita nih, tergantung anak. Ya, tergantung anak. Kalau kita didik tuh anak, lalu taat kepada orang tuanya, insya Allah masih lama terjadi hari kiamat. Ya, ya kan tandanya. Kalau sudah terjadi, ya anak-anak itu durhaka kepada ibunya. Ya, kok kepada ibu? Bapak nggak disebutin? Ya, gini. Ya, anak itu lebih berani kepada ibunya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya, ketika sahabat bertanya, man ahakku
apa namanya an abirah, ya, an abirah bihi. Siapa yang paling berhak aku berbakti? Rasulullah menjawab ummukah atau ummakah. Ya. Dan nanya lagi, Sumaman, siapa lagi? Tetap jawabannya ummakah. Bertanya lagi, ummakah, tetap jawabannya sampai 3 kali ummakah. Ya. Kenapa kok ibu 3 kali? Yang keempat baru Sumaman, siapa lagi? Baru abakah, bapakmu. Kenapa? Ibu 3 kali, bapak sekali. Gini, ada yang mengambil pengertian ini ada, ya ini saya kira kurang tepat. Katanya, contoh ibu disebutkan 3 kali. Kalau kita punya duit, anak ini punya duit, kita punya duit sebagai anak, maka kalau ngasih duit banyakkan ibu, jangan bapak katanya. Buktinya ini nggak benar, ini bukan yang benar, bukannya. Ya, katanya kalau ngasih ibu banyakkan daripada bapak. Kenapa? Rasulullah nyebut sampai 3 kali. Bukan begitu pengertiannya. Adalah untuk mengingatkan kita, ya, kita bahwa ibu itu lebih dahulu menderita sebelum bapak. Yang melahirkan siapa? Yang hamil? Yang hamil? Ya kan? Yang muntah-muntah? Muek-muek siapa? Bapak? Kagak. Ya kan? Tapi begitu tuh anak lahir, dia nggak tahu betapa menderitanya ibunya ketika hamil, ketika melahirkan, ya kan? Memberikan ASI. Ya. Lalu dia tahu hanya bapaknya yang berjuang. Karena dia lihat bapaknya, ya kan? Dia belum bangun tidur, bapaknya udah berangkat kerja. Gitu kan? Lalu dia tidur, bapaknya baru pulang. Dari situlah dilihat, wah kalau gitu bapak yang menderita. Ya, yang berjuang untuk kehidupanku. Allah ingatkan, sebelum bapakmu, ibu pun lebih dahulu. Di situ rahasianya. Ya, bukan berarti Rasulullah menyebutkan 3 kali kita harus membedakan kasih sayang kepada ibu. Enggak. Sampai Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya kan? Ya, ada anak kecil nakal sama ibunya. Ya, benar-benar dicari itu surga di bawah lakak ibunya. Mari bu katanya surga. Ya. Ya bingung, kagak ada. Itu kan kiasan. Ya. Ya itulah. Ya, makanya di sini apa nanti tanda-tanda terjadi kiamat orang-orang atau anak-anak. Ya, satu contoh anak-anak di mana ibunya perlu bantuan dia, sudah jumpu. Gak diurusin, dimasukin ke mana? Panti asuhan. Itu satu kedurhakaan. Ya. Kan kayak gitu sekarang. Ya kan? Ya, dia mampu banyak duitnya. Ya, ibunya ada jompo, dimasukin. Dia gak mau urusin. Ya. Nah, ini kan juga gak benar. Kemudian yang kedua, wa antarul hufatal uratah. Engkau melihat orang-orang yang tidak beralaskan kaki, al-urata yang telanjang, ya maksudnya pakaiannya sederhana, al-mu'alata yang miskin, ri'asyai sebagai pengangon, pengembala kambing, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka sekarang sudah berlomba-lomba di dalam membangun gedung-gedung. Dimaksud di Arab nih. Arab, ya sebelum ditemukannya bitrul atau minyak lah ya. Ya, kekayaan Arab kan itu. Ya. Ini mereka dulu pengangon kambing. Ya, orang sederhana. Tahu-tahu dapat kekayaan. Lalu mereka bangun gedung tinggi-tinggi. Kita lihat. Yang paling tinggi di mana? Al-Buruj di Dubai. Ya kan? Ya, ini Saudi mau bikin lagi. Ya, melebihi tingginya. Nah, itu tanda. Belum lagi yang berupa apa? Apartemen-apartemen. Ya, itu kalau semuanya jadi apartemen semua, main tinggi-tinggian, nah itu tanda hari kiamat, gitu ya. Nah itu sudah kelihatan itu, ya. Ya tatawaluna fil bunyan. Yang dimaksud apa? Yakni yasirul asafilu kal muluki. Orang-orang yang rendah dulu, ya menjadi seperti raja-raja. Kita lihat di Dubai, dulu mereka itu, ya, mereka, datuk-datuk mereka itu yang raja-raja sekarang. Ya, yang mulanya luar biasa, itu miskin dulu. Padang pasir. Ya, sekarang aja luar biasa. Kalmuluki seperti apa? Raja-raja. Ya. Itu yang dimaksud dengan, ya, yaitu berlomba-lomba dalam apa gedung tinggi-tinggi. Itu mantalaqa palabistu maliyah. Lalu malaikat Jibril,
Ya, setelah Rasulullah menjawab pertanyaan semua kecuali tadi hari kiamat kapan, tandanya Rasulullah jelaskan, lalu malaikat Jibril pergi, pantalaka. Ya, pergi. Ya, palabistu maliyan. Lalu aku bengong sebentar. Aku diam sebentar, yang bengong lah bahasa kita, bingung. Ini kok ada orang berani banget sama Rasulullah SAW. Ya. Malia itu apa? Zamanan katsira. Aku diam cukup lama, bukan sebentar ya. Malia itu apa? Lama. Ya, di sini zaman katsira, dia bengong lama. Ya. Bengong lama. Ya. Umar bengong. Kenapa bingung dia? Ya, bingung. Ya. Satu, Umar biasanya kan paling sensitif ya. Ya, karena dia sayang-sayang kepada Rasul. Nggak boleh Rasulullah itu diganggu gugat, dihina apalagi. Ya, ini kan sama saya malaikat Jibril nggak menghormati Rasul kan. Duduk, dua lututnya disentuhkan, lalu tangannya di atas ditaruh di dua paha baginda Rasul. Ya kan? Ya. Nah, ini Umar bingung, nggak bisa marah gitu. Ya, lalu Umar kalau ada sahabat macam-macam gitu, apalagi orang kafir, paling marah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab paling marah. Nah, ini nggak bisa berbuat apa-apa. Ya pantas kalau beliau ini begitu malaikat Jibril pergi dia bengong aja, bengong kayak sampai ompong gitu, bengong. Ditanya baginda Rasul. Ya, tsumma qala ya Umar. Kenapa yang ditegur Umar doang? Karena yang kelihatan banget ya bengongnya itu Umar. Yang kelihatan banget bingungnya itu Umar. Ya, kelihatan bingung. Maka Rasulullah bertanya, tsumma qala Rasul bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manisa ilu? Apakah engkau tahu siapa tadi yang nanya? Umar sampai bingung. Ya, siapa tadi yang nanya? Itu kata Rasulullah SAW. Qultu, lalu Umar berkata, Allah. Lalu aku berkata itu Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang mengetahui siapa tadi yang bertanya. Nah, memang Umar nggak tahu sama sekali. Qala, Rasulullah menjawab, fa'innahu Jibrilu. Maka sungguhnya dia itu adalah malaikat Jibril. Kalau sahabat tahu dari awal, oh bukan main penghormatan mereka terhadap orang tadi. Mereka gak tahu disangkanya orang biasa. Ya, tapi disuruh membuat bingung, orang biasa kok berani banget sama Rasulullah SAW. Itu. Ya, saya kira kalau para sahabat itu malaikat Jibril, oh penuh dikerubutin, disalamin udah, ya kan? Ya, untung aja mereka nggak tahu, yang tahu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Rasul? Yu'alimukum dinakum, yang mengajarkan kepada kamu agama kamu. Itu. Ya, jadi malaikat Jibril bukan mengajarkan Rasulullah, justru mengajarkan sahabat. Itu. Tapi melalui bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah yang nerangin. Ya, yang nerangin. Gitu. Nah, makanya di sini kata sahabat, kenapa malaikat Jibril menyebut ya Muhammad, ya Rasulullah? Karena malaikat Jibril dalam hal ini atau ketika datang ini sifatnya menjadi guru. Guru manggil muridnya, ya kan? Guru manggil muridnya kan nama, ya kan? Nggak ada guru manggil muridnya, ya Sayyidi umpamanya nggak ada. Ya, ini ada ulama mentafsirkan seperti itu. Ya, atau malaikat Jibril belum diajarin sama Allah kalau manggil Rasulullah adalah ya Rasulullah. Tadi dua jawabannya. Dua-duanya benar. Ya, kalau dalam hal ini katanya malaikat Jibril ngajarin. Akhbirin itu ngajarin gitu. Cuma Rasulullah yang jelasin gitu ya. Ya, makanya kata Rasul, yu'allimukum dinakum, yang telah mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ya, ini luar biasa ya kalau kita membayangkan ya betapa indahnya. Ya, ketika malaikat Jibril mengajarkan tentang keislaman, tentang keimanan, luar biasa. Ya, makanya Umar tuh bengong. Ya, bengongnya nggak sebentar. Ya, zamanan katsira tuh lama bengong. Bengong aja. Ya, maka Rasulullah tanya, ya, apakah kau tahu ya Umar siapa tadi yang datang? Ya, Rasulullah jelaskan adalah malaikat Jibril. Ya, saya kira demikianlah. Ya, jadi terkait dengan imanan tadi, itu karena kita baca babul iman. Jadi rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu piawainya Rasulullah SAW di dalam menggambarkan ya rukun Islam atau keislaman ini atau keimanan ini dengan sesuatu yang konkret. Itu Rasulullah mengibaratkan Islam ini seperti bangunan. Ya, seperti bangunan. Makanya dalam sabda yang lain Rasul bersabda, bunyal Islamu ala khamsin.
Islam dibangun atas 5 pondasi. Berarti Rasulullah mengibaratkan ya Islam seperti bangunan, dan bangunan itu punya 5 pondasi. 5 pondasi. Yang paling penting 5 pondasi. Gitu. Artinya ya, kalau salah satu dari 5 pondasi itu ya rapuh, maka ada kemungkinan bangunan Islamnya itu akan runtuh. Bangunan Islam yang paling kuat adalah apa? Salat. Karena Rasulullah secara tersendiri menyebutkan as-salatu imaduddin. Oh, salat termasuk yang 5 tadi kan? Termasuk yang 5. Ya kan? Tapi Rasulullah menyebutkan secara khusus dalam hadis lain, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ini yang paling penting. Ya, paling penting salat. Kalau tiangnya rubuh, yang berupa salat, yang lain akan cepat rubuh juga. Salat pertama. Makanya dalam surat Maryam kan Allah gambarkan ya, setelah Allah menceritakan para nabi dan keturunan-keturunannya ya, sampai Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila ya, lalu apa? Fa khalafa mim ba'di khalfun adu sholata wa tabu syahawati wa fasawfa yalqawna ghayyah. Ya. Lalu datang generasi berikutnya dari generasi yang soleh. Khalfun, ini generasi yang datang belakangan. Kalau khalfun, ini generasi yang datang belakangan tapi kagak benar. Tapi kalau khalafun harus dibedakan. Di Al-Quran surat Maryam itu khalfun. Tapi kalau ulama-ulama terdahulu itu disebut khalafun. Maka disilah ulama salaf, ulama khalaf. Bukan khalfun, khalafun. Ulama salaf adalah mereka yang hidup duluan. Ya, yaitu dari 500 tahun ke atas, ke bawah. Ya, sampai masa Nabi. Karena 5 tahun ke atas ini disebut apa? Khalaf. Ulama yang datang belakangan. Tapi kalau dibaca khalfun, ya ini generasi berikutnya yang nggak benar. Makanya Allah tandakan apa? Adaa'us shalah. Mereka mengabaikan salat. Pertama sekali yang mereka tinggalkan adalah salat. Maka Rasulullah wanti-wanti betul kepada umatnya. Ya, meskipun salat sudah termasuk dalam salah satu ya pondasi Islam yang 5, tapi Rasulullah jelaskan secara khusus as-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Orang yang memberikan salat berarti dia mengkokohkan tiang agamanya. Tapi kalau dia nggak salat berarti dia merubuhkan tiang agamanya. Ya, makanya Rasulullah SAW ya dari yang Allah ceritakan pakhalaf min khalfun itu ya Rasulullah wanti-wanti untuk salat ini. Sampai orang tua kalau punya anak umur 6 tahun suruh diperintahkan salat, padahal belum balik, belum berkewajiban salat. Umur 10 tahun ya diperintahkan sholat, gak mau sholat, orang tua berhak untuk memukul, sampai ke situ. Ya, karena begitu pentingnya sholat. Ya, makanya digambarkan Rasulullah SAW dalam tubuh ini sholat itu ibarat kepala. Orang gak sholat berarti gak punya kepala, serem. Ya, kayak gitu. Ya, jadi ya pertama ya sholat. Makanya nanti yang dihisab pertama kali adalah sholat kita. Jadi mudah-mudahan ya kita, turunan kita, anak kita, istri kita, keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hamba yang dapat menjaga terutama sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan.